Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi MTS Gunung Putri yang Ibu banggakan, Ibu ucapkan selamat datang di MTS Gunung Putri tahun ajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, di MTS Gunung Putri, kurikulum MTS Gunung Putri mengacu pada satu, kurikulum 2013. Yang kedua, KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Yang ketiga, KMA nomor 184 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum pada madrasah. Anak-anakku sekalian, muatan kurikulum di MTS Gunung Putri terdiri dari 15 mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis 2 jam pelajaran. Apa saja materi yang ada di dalam Al-Quran Hadis? Di situ dibahas tentang tata cara membaca Al-Quran, ilmu tajwidnya, kemudian juga hadis-hadisnya. Makanya di sini kalian harus mampu bisa menulis dan membaca Al-Quran. Yang kedua, fikih. Dalam pelajaran fikih itu dimuat mata pelajaran bagaimana tata cara ibadah sholat, kemudian juga tata cara memandikan jenazah dan sebagainya, dibahas di dalam pelajaran ilmu fikih. Kemudian di dalam pelajaran SKI, yang ketiga yaitu SKI. SKI terdiri dari 2 jam pelajaran. SKI membahas tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa lalu, sahabat-sahabat Rasul, itu dibahas di dalam pelajaran SKI. Yang keempat, mata pelajaran yang keempat yaitu akidah akhlak. Di antara mata pelajaran akidah akhlak itu dibahas bagaimana cara kita beretika, berakhlak, pengertian akidah itu apa saja, kemudian pengertian akhlak itu apa saja, bagaimana kita tata cara hubungan kita dengan Allah, tata cara hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannasnya. Itu dibahas dalam pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya, mata pelajaran yang selanjutnya yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab, bagaimana kita mengucapkan bahasa Arab tersebut. Walaupun kita tidak bisa atau tidak memahami, minimal kita bisa sedikit saja bahasa Arab tersebut, ya, dasar-dasar bahasa Arab. Selanjutnya, mata pelajaran yang biasa sudah kalian dapatkan di SD ataupun di MI, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin kalian sudah paham bahasa Indonesia. Kemudian ini terdiri dari 6 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam. Itu juga mungkin di sebagian SD dan sebagian MI sudah mempelajari bahasa Inggris dasar. Kemudian bahasa Sunda, bahasa keseharian kita, orang Bogor, bagaimana kita tata cara bahasa Sunda tersebut. Itu pun Ibu yakin sudah dipelajari ketika di SD ataupun di MI. MTK juga sama. Ini mata pelajaran eksak. Di SD juga sudah dipelajari. Ini terdiri dari 5 jam pelajaran. IPA 5 jam, IPS 3 jam, PPKN 3 jam, PJOK 2 jam, seni budaya 2 jam, prakarya 2 jam. Nah, Ibu yakin mata pelajaran umum tersebut
sudah kalian dapatkan ketika kalian belajar di SD. Adapun untuk yang asal sekolahnya dari MI seperti mata pelajaran Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Akidah Akhlak dan Bahasa Arab itu pun sudah terbiasa kalian dapatkan ketika belajar di MI. Ya. Dalam satu minggu jumlah jam dalam satu minggu itu kurang lebih terdiri dari 46 jam. Dari jumlah total keseluruhan kayak Al-Quran Hadis 2 jam, Fikih 2 jam, SKI 2 jam, Akidah 2 jam dan selanjutnya dan seterusnya, itu jumlah jam pelajarannya terdiri dari 46 jam. Biasanya per jamnya itu kalau dalam kondisi normal kurang lebih kita belajar 45 menit. Makanya dalam kondisi normal di MTS Gunung Putri biasanya mulai KBM itu jam 7.15. Jam 7.15 sampai dengan tengah 3. Jam 14.30. Itu kalau misalkan dalam kondisi normal. Mudah-mudahan tahun yang akan atau tahun sekarang kita bisa belajar dalam kondisi normal, gitu ya. Akan tetapi ketika kondisi pandemi seperti ini COVID-19 yang tadinya 1 jam itu 45 menit kita singkat ya, karena kita sekarang mempergunakan kurikulum darurat, kita singkat dari 45 menit sekarang satu pelajaran itu terdiri dari 20 menit diringkas 45 menit ke 20 menit untuk 1 jam pelajaran, 1 mata pelajaran ya. Akan tetapi walaupun jam dipersingkat jamnya, jangan mengendorkan semangat kalian untuk belajar di rumah ataupun di sekolah. Ketika kalian melaksanakan dengan sungguh-sungguh, ibu yakin kalian akan tetap berhasil ya. Kalau misalkan kalian sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh akan mencapai keberhasilan tersebut. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, dalam kondisi COVID pembelajaran tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Namun peserta didik harus tetap mendapatkan pelayanan, pendidikan dan pembelajaran. Ini disesuaikan dengan kondisi madrasah tersebut. Makanya di sini harus memiliki kreativitas masing-masing madrasah, di mana harus adanya kerjasama antara pihak guru dan juga pihak orang tua. Ketika guru memberikan materi pembelajaran, kemudian guru juga memberikan tugas, maka di sini pihak orang tua memiliki peran aktif untuk mengontrol siswa, untuk mengontrol anak-anaknya. Apakah anak-anaknya tersebut melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh pihak gurunya ataukah belum? Ya. Karena guru memberikan tugas, mengontrol, kemudian orang tua pun seperti itu. Orang tua pun harus mengontrol, menanyakan ke anaknya atau diperiksa HP-nya. Periksa HP-nya, sudah mengerjakan tugaskah? Sudah mengembalikan tugaskah? Jangan sampai pembelajaran yang dilakukan dari rumah itu anak-anak lepas kontrol. Guru memberikan tugas, pihak orang tua tidak ada kontrol, tidak mengontrol pembelajaran, tidak mengontrol tugas-tugas yang sudah dikerjakan siswa tersebut. Kami harapkan dari pihak MTS Gunung Putri kerjasamanya dengan orang tua siswa-siswi calon di MTS Gunung Putri ini, calon siswa-siswi MTS Gunung Putri. Anak-anakku sekalian, di MTS Gunung Putri dalam kondisi COVID-19
atau pembelajaran ini dilakukan dengan cara BDR, belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah, di mana kita bisa mempergunakan berbagai macam aplikasi yang terdapat di HP. Ya, yang terdapat di HP, silakan kalian pergunakan. Bisa itu dengan mempergunakan aplikasi WhatsApp, ya itu harus jelas, harus ada, wajib bagi peserta didik, wajib masuk grup kelas ataupun nanti grup mata pelajaran dari masing-masing guru bidang studinya. Jangan sampai kalian tidak masuk. Kalau ada nomor baru, usahakan nomor tersebut aktif terus selama pembelajaran dari rumah ini. Jangan sampai kalian memberikan nomor WA yang tidak aktif sehingga kalian ketinggalan. Nah, ketika kalian tidak masuk dalam kondisi sakit, kemudian juga kalian dalam kondisi izin, ada keperluan keluarga, izin ke orang tuanya, minta izin ke orang tuanya, silakan izin ke orang tuanya, berikan surat atau WA ke wali kelasnya. Ya, WA ke wali kelasnya. Alasannya kenapa tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Jangan sampai kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, kemudian kalian itu tidak ada informasi apapun, sehingga pihak wali kelas akan mencari kalian. Ya. Kemudian kita juga mempergunakan aplikasi Classroom. Aplikasi Classroom itu nanti guru memberikan tugas bentuk apapun itu di Classroom. Silahkan kalian cek, kalian ikuti, kalian absen di Classroom sesuai dengan guru bidang studinya masing-masing, gitu ya. Jangan sampai kalian hanya absen saja di kelas, di grup kelasnya sudah absen, kalian tidak masuk ke aplikasi Classroom mata pelajaran tersebut. Jadi setelah absen di grup kelasnya, ada tugas apa mata pelajaran yang tadi 15 mata pelajaran tersebut yang sudah dijadwalkan, kemudian kalian masuk ke pembelajaran tersebut. Jangan hanya sekedar absen saja, gitu ya. Jadi di sini orang tua harus aktif juga kepada wali kelasnya, menanyakan apapun yang kurang dipahami kepada wali kelasnya. Begitu pula harus ada informasi, selalu harus ada informasi dari pihak orang tua kepada pihak guru di sini. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Calon siswa-siswi MTS Gunung Putri, Ibu mengucapkan selamat bergabung di MTS Gunung Putri ini. Seiring harapan semua, semoga dapat meraih apa yang kalian cita-citakan di MTS Gunung Putri dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, sampai nanti kalian lulus di MTS Gunung Putri. Dari Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.